Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami dari kantor advokat dan konsultan hukum Abu Bakar Siddiq mencoba memberikan penjelasan secara hukum tentang cara perlindungan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara terhadap jebakan gratifikasi dalam suatu tindak pidana korupsi. Gratifikasi termasuk dalam suatu tindak pidana korupsi. Maka sebelum kita bicara tentang gratifikasi, mari kita bicara tentang apa yang dikatakan suatu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yang menyatakan setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka dalam tindak pidana korupsi itu terdapatlah gratifikasi atau lebih dikenal dengan nama suap. Gratifikasi diatur dalam pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang. Maka secara luas bentuk dari gratifikasi itu yaitu pemberian uang, pemberian barang, diskon yang cukup besar, komisi pembelanjaan, pinjaman dana tanpa bunga, ataupun memberikan tiket perjalanan atau fasilitas penginapan atau perjalanan wisata yang secara cuma-cuma. Gratifikasi dapat dikatakan bukan suatu tindak pidana adalah gratifikasi yang diterima tidak berhubungan dengan jabatan yang sedang dipegang oleh pegawai negeri sipil atau pejabat negara tersebut. Artinya, tujuan gratifikasi tersebut diberikan adalah mempengaruhi keputusan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang bertujuan menguntungkan si pemberi gratifikasi tersebut. Seperti keputusan tersebut, contohnya keputusan memenangkan suatu pekerjaan atau proyek, atau juga tidak mengeluarkan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu, atau merancang suatu peraturan atau perundang-undangan yang melindungi pihak tertentu. Maka hal-hal tersebut itu dapat dikatakan gratifikasi. Namun tentu masih banyak pegawai negeri sipil kita, pejabat negara yang bekerja secara jujur, ikhlas, dan penuh dengan tanggung jawab. Maka ada hal-hal tertentu apabila pegawai negeri sipil tersebut atau pejabat negara tersebut bekerja dengan ikhlas, lalu dikirim barang atau dikirim uang kepada yang bersangkutan, maka untuk melindunginya dapat kita lihat dalam pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu apabila pejabat negara tersebut dititipkan suatu barang atau uang, maka yang pertama dilakukan dia adalah melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari 30 hari sejak barang atau uang itu diterimanya. Artinya dia memberikan itu dalam jangka 30 hari, dia masih diberikan kesempatan untuk mengembalikan uang tersebut atau barang tersebut kepada KPK. Apabila dalam 30 hari sudah dikembalikan, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai gratifikasi atau suap. Dan setelah itu, KPK dalam jangka 30 hari juga harus menentukan setelah dilaporkan oleh pejabat negara tersebut, apakah gratifikasi itu adalah milik si penerima atau milik negara. Jadi kita menghimbau kepada pejabat-pejabat pegawai negeri sipil dan
pejabat negara yang bekerja dengan penuh berniat baik, tulus, ikhlas, maka tidak perlu takut dalam bekerja serta mengambil keputusan sesuai yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya, apabila ada titipan uang, ada titipan dana, ataupun apa bentuknya, lapor ke KPK paling lama 30 hari, sehingga pejabat tersebut terhindar dari telah melakukan tindak pidana korupsi. Semoga etis hukum yang sederhana ini dapat memberikan motivasi kepada pegawai negeri sipil atau pejabat-pejabat negara yang bekerja dengan tulus, ikhlas, sehingga tidak terjebak oleh orang-orang yang ingin menghancurkan masa depan pegawai negeri sipil atau pejabat negara tersebut. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.